bahwasanya dalam kes ini kami melihat bahwasanya gap antara nilai urutan itu kok bisa berubah terlalu jauh. Misalnya di dusun kami 105. Jarak yang kedua, ketiga itu 91, 92. Dan yang terakhir itu 77. Tapi setelah pengumuman tiba-tiba yang di atas ini jangankan lulus, 6 sarjana tidak masuk. Nah, ini sebuah pertanyaan. Kok bisa nilai gap sejauh itu di slip sama yang di bawahnya? Kalau seandainya gapnya itu 2, 3 mungkin bisa masuk akal. Tapi ini kan gapnya jauh. Dan yang dipertanyakan dalam wawancara juga itu tidak banyak yang berhubungan dengan kepemiluan. Yang saya dapatkan itu tugas PPS, wewenang PPS, prinsip pemilu, dan jumlah partai politik pemilu 2024. Selesai itu sudah menikah, ada calon istri, dan kapan mau menikah. Cuma itu. Jadi pertanyaan itu di luar konteks menurut saya sebagai orang awam yang baru pertama ikut ini. Tolong Pak penjelasannya bagaimana kok bisa gap itu terjadi antara nilai itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempertanyakan di mana letak untuk penilaian itu sebenarnya. Karena pada saat wawancara saya ditanyakan sudah pernah jadi panitia atau belum. Nah, saya jawab belum. Terus ditanya kemana saja kamu selama ini. Nah, sedangkan untuk nilai tes CAT saya berada di nomor 1. Kok bisa saya tidak masuk dan PAW pun tidak termasuk? Jadi saya mohon kejelasan itu. Sistem penilaiannya itu bagaimana? Tuntutan yang ingin kami sampaikan dan ingin jawabannya dari komisioner KPU. Kami sebenarnya tidak mau jawabannya dari Bapak. Kami mau jawabannya dari komisioner KPU. Yang pertama, saya bacakan mungkin kawan-kawan media sudah lihat apa aja tuntutan kami. Yang pertama yaitu menuntut Komisi Pemilihan Umum atau KPU Bengkulu Selatan menjelaskan proses penentuan nilai wawancara. Proses penentuan nilai wawancara dalam prakteknya sesuai atau tidak. Jadi sesuai atau tidak dengan mengacu keputusan KPU nomor 534 tahun 2022 ditetapkan 2 Desember 2022, perubahan atas keputusan KPU nomor 476 tahun 2022 ditetapkan 15 November 2022, poin B tentang mekanisme pembentukan PPK, PPS dan KPPS. Nomor 8 ya. Wawancara calon PPK dan KPPS huruf A sampai E dan lampiran 2 huruf D tentang penilaian. Ada form penilaian di lampiran 2. Mungkin ya pastinya lebih ahli dari komisioner bahwa ada poinnya yang sudah ditentukan dari pusat. Nah, dalam prakteknya ketika wawancara itu tidak ada dinilaikan. Saya 2 kali ikutnya. Yang pertama PPK kemarin itu tidak ada kertas untuk penilaian. Terus kapan itu penilaiannya? Apakah waktu sebelum wawancara atau setelah wawancara? Direkap bukan waktu di beberapa menit setelah wawancara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa alasan hukum KPU tidak menyampaikan hasil penilaian mereka? Ya, alasan hukumnya apa? Landasan hukumnya apa? KPU tidak menyampaikan nilai wawancara itu. Kalau yang CAT ya oke lah, itu kan transparan kan, walaupun ada hal yang lain. Yang ketiga, meminta penjelasan KPU Bengkulu Selatan atas pertimbangan apa mereka memilih yang nilai CAT-nya kecil dan pengalaman kepemiluan kurang dipilih menjadi PPS. Jadi yang nilai kecil dipilih, yang nilai besar disingkirkan. Contohnya kan di Lubusire, contohnya kan, contohnya nomor 8 jadi nomor 2, nomor 1 jadi nomor yang hilang. Nah itu kan contohnya kan, dan desa-desa yang sama sebenarnya seperti yang kan sama aja. Kemudian yang keempat, menuntut KPU Bengkulu Selatan menjelaskan mengapa ada satu kakak, bukankah dalam syaratnya tidak ada hubungan keluarga, tapi ini satu kakak ada yang jadi. Disampaikan kawan-kawan di grup kan, untuk buktinya silakan di selanjutnya. Kemudian yang kelima, menuntut kenapa ketika wawancara, sekali wawancara langsung dibariskan 3 orang, 5 orang, 7 orang, bahkan ada yang 9 orang. Kenapa?
Kalau biasanya wawancara itu satu orang yang mewawancari banyak. Dan yang jadi pertanyaannya, ketika pleno yang mewawancarai satu, plenonya kan 5 orang merapatnya. Jadi landasan yang berempat itu apa? Memutuskan si A itu terpilih. Yang nilainya kecil jadi terpilih. Kemudian yang keenam, nah, kali yang keenam ini sebenarnya kami tidak bisa membuktikan. Bapak Ibu lah yang bisa membuktikan, terutama dari intelijen dan yang bisa menyadap ataupun hacker. Kenapa yang kami pertanyakan? Menurut KPU Selatan menjelaskan isu berkembang di masyarakat, kecurangan proses perekrutan berupa politik uang dan mementingkan kelompok organisasi golongan tertentu, tidak profesional. Nah itu kenapa? Kan kami tidak bisa membuktikan. Misalnya Bapak Ibu minta tonton mana buktinya, ya mana bisa kami buktikan orang transaksinya sembunyi-sembunyi. Kemudian yang terakhir, jika poin 1 dan poin 7 terbukti, maka kami masyarakat menuntut KPU Bengkulu Selatan membatalkan hasil rangkap pleno KPU Bengkulu Selatan nomor 7/PP.04.1 BA/1701/2023 tanggal 8 Januari 2023. Tapi ini tidak diumumkan, harusnya diumumkan. Dan menetapkan hasil seleksi KPU se-Bengkulu Selatan untuk pemilihan umum tahun 2024 nomor 15/PP.1/PU/1701/7 tahun 2023 tanggal 19 Januari 2023 kemarin. Nah itu yang poin-poin yang kami ingin pertanyakan, karena yang ingin bertanya sebenarnya bukan kayak bawa bukti ini kecurangan sebagainya, ya sadar sendiri itu kan ada atau tidak. Kalau mau bawa bukti mungkin kami melanjutkan ke Bawaslu atau DKPP. Tapi itu terlalu jauh sebenarnya. Mungkin itu. Atau ada tambahan dari kawan-kawan yang lain? Yang juga ikut ngetes, ikut memutuskan sekretaris tidak mengenal. Jadi tidak tahu kan sama saya juga tidak mau memberikan ini kan. Nah, jadi apa-apa yang Bapak sampaikan nanti kan disampaikan dengan pimpinan mereka dengan ibu ada acara. Jadi hari ini kalau memang ada undang-undang tidak apa-apa, sampaikanlah. Saya siap akan menyampaikan ke KPU. Kalau hanya misalnya sekretaris menyampaikan, memang nggak ada hak, bukan wewenang sekretaris. Nah, cuma sekretaris sekedar menyiapkan tes tempat, biayanya kan itu aja. Kalau urusan tesnya meluluskan itu ranahnya KPU. Itu perlu ada yang diketahui kan. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Ingin menuntut, kalau tidak bisa menjawab untuk apa? Kira-kira gitu. Kan Bapak kan semua memfasilitasi. Kami mau ketemu dengan komisioner bisa menjelaskan kenapa ini tadi tuntutan kami tadi. Kalau untuk bertanya selanjutnya nggak dijawab ya percuma kami. Karena ini bukan aku tidak tahu masalah itu dan aku tidak mengenal itu. Nah makanya cuma kami bertanya dengan Bapak kan gitu. Kalau nggak ada komisioner di sini. Nanti kalau saya sampaikan di KPU, dia punya hak. Seharusnya kamu kan ngirim surat dulu supaya KPU ada di tempat. Saya tahu kan jalannya apa namanya sharing. Ada surat pemberitahuan, pengajukan itu. Kita tadi kita tahu ini kan KPU lagi. Ya, jadi kami datang sini kan untuk dia penjelasan. Percuma kami datang sini kalau Ini kan saya sampaikan nanti. Jadi ini aja Pak kita. Nanti kita datang tuntutan keluh kesah kami lah kami sampaikan. Begitu kami baca bersama komisioner. Nah, kami ini kalau ini kita dulu komisioner. Karena kami ini kurang puasnya, namun dia bertemu dengan komisioner. Kalau supaya kamu Ini kejauhan menurut kami. Ini waktu untuk keberatan itu berapa hari? Waktu tinggal waktu dengan pengangkatan atau pelantikan PNS. Kalau seumpamanya nanti kami ini datang ke sini tidak ditanggapi, sedangkan waktunya nanti entah komisioner entah enggak libur. Senin libur enggak? Libur. Kapan lagi hal ini akan dipertimbangkan? Itu harus jadi pemikiran kita. Kami, utamanya saya, bukan keberatan dengan pengangkatan mereka. Terus terang, pengangkatan yang PPS untuk desa saya,
Cuma cara proses. Tidak mungkin lah kan nomor 9 naiknya ke atas 1. Memang mungkin, cuman kan yang di bawahnya mungkin ada kelebihan lain. Maksud saya yang nomor sekian di atasnya sedikit mungkin apa aja pendidikannya. Coba banding pendidikan yang duduk nomor 1 dengan yang PAW ini, coba kita banding pengalaman, coba kita banding. Kalau saya tidak duduk di PPS itu enggak. Karena apa? Saya masih bisa untuk menghasilkan pendapatan. Kalau itu sudah karena saya mencalonkan diri jadi PPS ini hanya sekedar untuk uang. Itu Pak. Jadi begini, aku nanggapi dan nyampaikan sekalian penyambung. Oke. Sekretaris KPU. Nah, di sini kami sekretariat ini bukan penyelenggara pemilu. Itu satu diketahui betul dengan kawan-kawan media dan masyarakat sekalian. Kami sekretariat ini membantu KPU Bengkulu Selatan untuk memfasilitasi. Kalau pengambil kebijakan, pengambil keputusan itu adalah anggota KPU dan ketua KPU. Itu. Kalau kami, bapak-bapak menyampaikan masukan, tanggapan sini, kami rangkum. Nanti suatu saat ketua KPU pulang, kami kasihkan ini. Kalau kami ingin menjawab bapak-bapak sekalian, itu bukan ranah kami, Pak. Nah, itu satu, Pak. Dasar hukum kami nggak ada di situ. Tugas wewenang kami nggak ada di situ, Pak. Itu satu, Pak. Nah, mungkin itulah, Pak, penyampaian selanjutnya dari kami, Pak. Kami namanya sekretariat memfasilitasi apa kata KPU, itu yang kami jalankan. Kalau masalah keputusan kebijakan itu KPU, Pak. Ranahnya dia. Nah, kapan KPU pulang, Bapak datang lagi di sini. Mau nanya, ini untuk komisionernya kemana? Kenapa 1 hari setelah pengumuman langsung pergi, Pak? Ini kebetulan lagi acara di provinsi. Apa acaranya, Pak? Masalah apa tuh? Masalah DPD. Masalah DPD. Artinya memang langsung pergi kemarin ya, Pak ya? Untuk sekarang pihak sekretariat tidak bisa menjelaskan terkait dengan tuntutan masyarakat yang datang. Bukan wewenang kami. Bukan wewenang kita. Terima kasih, Pak. Siapa namanya, Pak? Sikoriusman. Sebagai Kami ini kalau masuk tahapan pemilu, hari kalender, tidak ada libur satupun. Biarpun tanggal merah, ada kiamat, itu tetap masuk. Yakin aku. 36 jam kali. Kalender kan? masuk, Pak. Ini kan anggota dengan ketua KPU itu kan ada 5. Aku pergi galas rempak dengan 5 tuh. Ada yang lain yang bisa anggotanya. Yang bisa diwakili. Yang wakil lah untuk mewakili, untuk biar jelas itu Pak saya. Aku jangan berlarut lagi. Masa pergi galongan 5, Pak pergi galongan 5 tuh. Artinya Pak jawab sekretariat. Penjelasan apa mana di luar. Setidaknya ada pihak konser. YouTuber Sangkana kalau aku ngecek dia libur karena tes ini kan alia pun minggu tapi kan dia libur aku dengan ini. Oh. Seharusnya kan ada perwakilan. Kita nggak pasti nggak minggu nggak kilo pecah. Artinya besok bisa. Kali ini lah. Pak Sekretaris yang mana Pak? Tapi sebenarnya memang ini KPU Panwasit dipilih Panwasit dulu. Anggota KPU jadilah. Yang penting Ya sama ada masyarakat jelas. Jelas. Mungkin aku juga nih paham. Bukan Pak, dia telepon dulu di mana penjelasannya Pak? Speaker. Ya nanti berita kita semua tayangkan nggak ada opini. Oh, deh. Payah. masuk ke agent ya. Pertanyaan sama yang dijawab yang tanya